Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu kepada adik-adik peserta didik baru, selamat bergabung di SMK Widyagama. Selanjutnya kita saling memperkenalkan terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran, karena ada pepatah yang bilang kenal maka tak sayang. Baik adik-adik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ismail Akbar atau biasa dipanggil dengan Pak Mail. Saya di sini menempuh pendidikan SMK Negeri Indah Malang. Di sini saya dulu sama seperti kalian mengambil jurusan berbasis komputer. Lebih tepatnya saya mengambil jurusan BPL atau bahasa perangkat lunak. Terus saya lanjut studi untuk memperoleh gelar Eskom di Universitas Widyagama Malang dengan program studi Teknik Informatika dan konsentrasinya sama software engineering atau RPL. Nah, pada RPL ini saya menekuni bidang kompetensi yaitu software engineering, data mining, transport system, dan networking. Oke. Terus untuk sertifikasi industri, saya mempunyai Oracle Academy, IC3 Digital Library, dan Network Security dari LSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Untuk pengalaman kerja saya pada tahun 2017 bekerja di CV Kesena Kusuma. Terus sebelumnya itu saya bekerja di CV MBPS tahun 2015 sampai 2016 sebagai network IT staff. Terus sekarang saya bekerja di IT staff di kampus saya Widyagama, dan juga saya mengajar di SMK Widyagama Malang sebagai guru di program keahlian PKJ atau RPL. Di khusus kelas 10 ini saya mengajar mata pelajaran komputer jaringan dasar. Jadi nanti selama 1 tahun kalian akan bertemu dengan saya di mata pelajaran komputer jaringan dasar. Dan saya juga menjabat sebagai wali kelas 11 RPL. Oke. Nah, di sini saya mempunyai kata mutiara atau kata semangat buat kalian, yaitu selama ada internet tidak ada alasan untuk mengembangkan ilmu. Jadi di sini saya harap adik-adik memanfaatkan internetnya sebaik-baiknya dan sebaik mungkin. Jangan hanya dipakai untuk game atau hiburan saja, tapi carilah ilmu itu yang ada di internet. Soalnya sekarang internet sudah terbuka lebar untuk adik-adik. Oke, selanjutnya kita memasuki materi dari keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Yang pertama kita bahas dulu keselamatan. Nah, keselamatan ini memiliki kata dasar yaitu selamat. Nah, artinya mencakup kondisi seseorang terhindar dari bahaya dengan tujuan meminimalkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan sakit, cacat, atau kematian. Maka kecelakaan ini harus ditekan dan dikurangi sedemikian rupa dengan melakukan berbagai macam upaya. Contohnya seperti regulasi aturan perundang-undangan dan sosialisasi serta pembinaan tenaga kerja. Oke, selanjutnya yaitu kesehatan. Nah, kesehatan senantiasa digambarkan sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan
untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk pekerjaannya. Nah, tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja ini apa? Yaitu menciptakan kondisi kerja yang dapat menjamin tenaga kerja dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, kesehatan kerja mencakup 4 aspek. Jadi, kesehatan secara jasmani. Oke. Nah, kesehatan secara jasmani ini terbagi lagi menjadi 3. Itu tidak ada tidak sedang dalam kondisi sakit, maksudnya tidak sedang dalam sakit atau mewakili atau memiliki riwayat penyakit yang dapat menghalangi aktivitas dalam pekerjaan rutin. Jadi tidak ada yang menghalanginya. Yang kedua, mampu beraktivitas dengan baik seperti makan, minum, berjalan, berbicara, berpikir, dan memahami aturan yang ada pada SOP dalam area pekerjaan. Yang poin ketiga yaitu mampu memahami dan dapat menggunakan pakaian kerja dalam keselamatan sesuai SOP. Nah, di sini kita harus mampu memahami pakaiannya harus gimana. Kalau kita contohnya ke lab, kita harus menggunakan pakai pakaian kerja. Misal kalau kita bekerja di luar ruangan, pakai helm, pakai kacamata, pakai sepatu kerja, dan lain-lain. Oke. Terus aspek yang kedua yaitu kesehatan secara rohani. Yang pertama, yang pasti tidak lupa ingatan. Jadi adik-adik tidak boleh gila untuk kesehatan secara rohani. Yang kedua, memiliki tanggung jawab dan kesadaran utuh tentang diri pribadi dan lingkungan masyarakatnya. Terus yang poin ketiga, dapat berpikir dengan baik ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan. Jadi Anda harus mempunyai pikiran yang sejalur dengan apa yang Anda kerjakan. Yang keempat, yaitu mampu mengatur tingkat emosi dalam pergaulan dengan sesama. Jadi sesama lingkungan kita harus memberikan emosi kita. Yang kelima, yaitu memiliki kepercayaan serta melakukan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. Jadi secara rohani kita harus memiliki kepercayaan kepada agama Islam. Kita harus beribadah, contohnya sholat lima waktu, terus mengaji, berpuasa, dan kegiatan ibadah lainnya. Ini yang poin ketiga atau aspek ketiga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, yaitu aspek dalam ekonomi. Nah, jika seseorang memiliki pekerjaan produktif yang dapat menghasilkan nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya, jadi berpengaruh juga kalau orang itu sakit, otomatis dia tidak akan bisa bekerja dan akan mempengaruhi kondisi dari perekonomian keluarganya. Dan di poin aspek terakhir yaitu kesehatan dalam hubungan sosial. Nah, yang pertama, tidak boleh berkata kasar yang dapat menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antar teman, antar tenaga kerja. Jadi harus berbicara dengan sopan santun dan lemah lembut. Dan yang kedua, dapat bergaul dan bersosialisasi dalam hubungan masyarakat. Jadi kita harus mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja. Di mana di dalam Indonesia ini kelemahan serius yang dialami oleh masyarakat Indonesia dalam hal ketiga adalah rendahnya kemampuan berkoordinasi baik dalam perencanaan,
program maupun dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Nah, karena apa? Karena kita berkurangnya atas hubungan sosial itu. Oke. Nah, terus ada kecelakaan kerja terjadi akibat kelalaian bekerja atau dikarenakan lingkungan kerja yang tidak nyaman dan aman. Ini mengakibatkan akan terjadinya kecelakaan kerja. Jadi kalau kalian mau bekerja untuk pekerjaan apapun, kalian harus merasa nyaman dan aman pada lingkungan kerja kalian. Seperti kalau kalian nanti praktikum di lab, kalian harus memposisikan atau mencari tempat yang nyaman dan aman. Terus ada pun hal-hal yang timbul pada kerja, yaitu sakit, cacat, kematian. Pada adalah kematian. Oke. Nah, menurut catatan BPJS Ketenagakerjaan, terjadi kecelakaan itu setiap tahun sebanyak 98 sampai 100.000 kasus dengan korban meninggal dunia sekitar hampir 2.400.000 orang, dengan persentase terjadi cacat tetap sebanyak 40%. Maksudnya cacat tetap ini termasuk cacat anatomis atau cacat tubuh dan cacat fungsi atau kayak fungsi matanya, penginderaan matanya tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi saya katakan dengan materi singkat ini kalian bisa memahami apa sih K3 dalam pekerjaan secara umum. Nah, kecelakaan kerja juga dapat menimbulkan kerugian. Yang pertama yaitu kerugian di sektor ekonomi. Di sektor ekonomi yaitu alat, bahan, mesin, keuangan menjadi rusak atau tidak berfungsi sebagai mestinya. Sehingga kalau ada kecelakaan dalam penggunaan komputer, Anda tidak mematuhi prosedur atau cara penggunaan komputer, maka komputer tersebut akan rusak. Yang kedua, pengusaha atau pekerja harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan perawatan. Dari sektor ekonomi, bisa kalian bekerja di kantor A, terus kalian mengalami kecelakaan kerja di kantor A tersebut yang menanggung biaya yaitu pimpinannya atau perusahaannya. Itu menimbulkan ekonomi dari perusahaan tersebut akan menurun. Yang ketiga, menurunnya tingkat kualitas dan hasil produksi. Karena kalian tidak masuk, otomatis produksi dari perusahaan tersebut akan berkurang. Misal kalian produksi jahe, nah di dalam produksi jahe itu ada 4 karyawan yang biasanya satu hari itu bisa membuat sampai 10 kilo jahe instan. Nah, ada salah satu karyawan dia sakit, mengalami kecelakaan kerja, otomatis 3 ini akan membackup karena aku tidak mampu untuk membackup, otomatis kualitas hasil dari produksinya akan menurun menjadi hanya 7 kilo. Oke. Dan berkurangnya tenaga kerja akibat kecelakaan. Pasti karena di sektor ekonomi akan mengurangi tenaga kerja pada suatu perusahaan. Yang kedua yaitu kerugian di bidang non-ekonomi. Di sektor ekonomi juga mengalami kerugian. Yang pertama, kerugian waktu bagi korban yang diharuskan atau yang diwajibkan untuk beristirahat untuk
masa pemulihan. Jadi Anda harus banyak istirahat. Yang seharusnya Anda bekerja, Anda akan rugi dalam waktu untuk tidak bekerja. Anda harus istirahat total selama masa pemulihan. Yang kedua yaitu kerugian tidak dapat beraktivitas. Pada kalian bekerja, sakit, otomatis kalian tidak dapat beraktivitas seperti sedia kala. Jadi kalian harus banyak tidur dan otomatis akan bosan. Ya, jadi saya harap pahami kesehatan, keselamatan, dan akibat dari kecelakaan kerja ini. Oke, baik anak-anak, mungkin dalam waktu awal ini materinya sampai di sini dulu. Kita lanjut di pertemuan tatap muka. Insya Allah dijadwal pada hari Kamis. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.